Kita percaya ya bahwa Q1 ini adalah eranya artificial intelligence dan juga AI agent ya. Jadi AI agent adalah pecahan dari narasi artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sektor, kemudian AI agent adalah naratif yang terbangun ya, around ya, rotating around artificial intelligence naratif. Dan kita percaya ya, AI agent dan juga AI yang akan menguasai narasi di Q1 2025. Karena kenapa? Nah, kalau kita lihat data dari Dun Analytics, hampir setiap Q1 2023 ya, 24 sekarang 25 ya, dari 2022 ini artificial intelligence selalu perform. Halo guys, kembali dengan saya Kaling Masada dari Akademi Crypto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai poin penting di Q1 tahun 2025. Sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal dan bukan ajakan atau acuan untuk investasi apapun. Jadi teman-teman harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Pertama, ini saya ingin mengungkapkan ya ke teman-teman bahwa banyak sekali orang yang ingin sukses di market kripto, tapi kita tahu faktanya bahwa nggak semua ini bisa sukses. Jadi teman-teman harus mempelajari bahwa market itu adalah one sum game. Ketika ada satu orang yang berhasil, ada satu orang lagi yang kalah. Namun saya nggak pernah menjanjikan keberhasilan ke teman-teman, tapi saya ingin melimitasi potensi kesalahan dan kerugian yang teman-teman bisa lakukan di market. Dan dengan experience yang telah saya miliki selama lebih hampir 3 cycle di kripto dan juga bertahun-tahun belakangan ini selalu memantau market, saya ingin memberikan 1-2 informasi dan juga edukasi supaya teman-teman bisa bertahan di market. Kesalahan terbesar para pelaku market menurut pendapat saya pribadi itu adalah mereka tidak mempelajari data historis tentang momen-momen tertentu yang biasanya ini selalu berulang ya. Jadi sejarah itu tidak pernah berulang tapi selalu berirama. Jadi kalau kita mau sukses di Q1 sekarang, karena kita sekarang masuk kuartal 1 ya, mulai Januari ini, ya kita lihat data historis apa yang selalu terjadi ketika kuartal 1 ini tiba, ketika kuartal 1 ini hadir. Karena kan teman-teman mau sukses di kuartal 1, jangankan kita ngomong saya mau sukses di 2025. Tapi gimana kalau kita persempit ya, gimana caranya ya saya sukses ini di Q1 2025 dulu. Karena ketika kita mulai awal tahun dengan strong, nah kita akan mengakhiri akhir tahun juga dengan strong. Jangan sampai ya kita memiliki start yang buruk di 2025 sehingga kita tidak bisa memaksimalkan potensi keuntungan ya di market yang ya bull run-nya kurang lebih hanya akan bertahan sampai akhir tahun ini. Lalu apa saja ya yang harus dilakukan di Q1 ini supaya teman-teman ini sukses? Poin-poin apa yang harus teman-teman perhatikan? Alokasi apa yang harus teman-teman beratkan supaya teman-teman ini bisa ya finish Q1 ini dengan kuat ya, dengan strong. Pertama adalah mungkin teman-teman bisa ya, mungkin fokus di Ethereum. Mengapa ya? Saya masih percaya bahwa Q1 ini adalah momentum yang kuat untuk Ethereum. Q1 ini adalah momentum ya, waktunya, sudah saatnya Ethereum bersinar di Q1 2025 ini. Mengapa hal tersebut bisa saya ungkapkan ya? Pertama kita lihat data dari Into the Cryptoverse. Di sini ditunjukkan bahwa hampir setiap Q1 di tahun bull run, Ethereum itu selalu mengalami performa yang signifikan. Nah, kita lihat di 2024 Q1 Ethereum naik 49%, 2023 51%, 2022 hanya drop 8%, 2021 169%, 2020 4%, 2019 2,41%, 2018 51%, 2017 ya 525% dan 2016 1130%. Hampir di setiap Q1 ya, di luar dua yang merah ini adalah ketika bear market ya. Ingat kita lagi di bull market dan ini adalah tahun ya, setelah halving. Jadi teman-teman harus memahami bahwa Q1 ada chance ya Ethereum in perform karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kuartal yang lalu 7 ini hijau, 2 ini merah dan 2 merah ini adalah ketika bear market. Jadi ya ada proyeksi ya, ingat ya sekali lagi data historis tidak pernah terulang kembali tapi selalu berirama. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ya ada potensi yang besar untuk Ethereum
ini perform di Q1 2025 ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah 3-month chart dari Ethereum. Jadi satu candle di sini mewakili ya 3 bulan. Oke, kita bisa melihat bahwa ada ya potensi breakout. Oke, kalau kita lihat formasi yang sama di sini, sama seperti 2020 dan 2021 ya. Jadi ada slow grinding up ya, ascending triangle dari previous all time high di tahun 2018, kemudian Ethereum breakout dan naik 600% dari 2021 ke 2022. Sekarang 2024 ke 2025 ini juga kita melihat formasi yang sama di candle 3 bulanan Ethereum. Jadi slow grinding up, oke, kemudian previous all time high yang ada chance di break. Dan ketika dia break ya di atas ini ya, kita bisa melihat kalau kita copy paste ya panjang move pertama ke move kedua, ini ada chance Ethereum ke 8.000 ya. Tapi disclaimer alert, saya pun kurang ya percaya ya, meskipun secara price action ini menunjukkan data seperti ini, tapi ya saya sendiri punya target ya Ethereum di 5.000 sampai di 6.000 ya. Jadi memang 8.000 ini very optimistic target ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya chart Ethereum Bitcoin ini berpotensi untuk melakukan bottoming. Apa artinya chart Ethereum Bitcoin? Ini adalah chart Ethereum ya dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi ketika chart ini mengalami kenaikan, Ethereum ini ada potensi mengalami performa yang jauh lebih baik daripada Bitcoin. Jadi orang membeli Ethereum dan menjual Bitcoin. Ini pun kita juga bisa melihat polanya bahwa 212 hari setelah halving ya, yang vertikal kuning ini adalah halving. Ini ada chance Ethereum untuk perform mengalahkan Bitcoin. Dan sekarang pun ya kita ada di low ya wedge-nya ini, yang mana ini ada potensi ya bottoming dan Ethereum mulai outperform Bitcoin. Jadi ini waktunya ya kalau Ethereum ini mau mulai melakukan run ya, ini adalah saat yang terbaik. Nah, di sisi lain ya secara fundamental kita bisa melihat ya bahwa ada update, yaitu adalah The Surge, yang mana akan diimplementasikan di awal tahun 2025. Jadi teknologi Ethereum akan ditingkatkan sehingga gas fee lebih efisien, sehingga dia bisa bersaing ya dengan chain yang lagi booming dan happening sekarang seperti Solana. Dan ya, jadi teman-teman harus memahami ya bahwa The Surge ini berpotensi ya untuk meningkatkan transaction dari Ethereum sampai 100.000 transaksi per detik. Jadi ini secara fundamental juga akan ya membantu Ethereum ini ya bisa perform di Q1 2025 ini. Selanjutnya kedua, teman-teman bisa fokus ke narasi AI atau Artificial Intelligence selama Q1 2025 ini. Kita percaya ya bahwa Q1 ini adalah eranya Artificial Intelligence dan juga AI agent ya. Jadi AI agent adalah pecahan dari narasi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah sektor, oke. Kemudian AI agent adalah naratif yang terbangun ya, around ya, rotating around Artificial Intelligence naratif. Dan kita percaya ya, AI agent dan juga AI yang akan menguasai narasi di Q1 2025. Karena kenapa? Nah, kalau kita lihat data dari Dune Analytics, hampir setiap Q1 2023 ya, 24 sekarang 25 dari 2022 ini Artificial Intelligence selalu perform. Yang nggak perform itu adalah ketika Q1 2022, karena kita tahu saat itu adalah bear market ya. Jadi kuncinya adalah bull market ya, data historis dan boom ya, ada chance mengalami kenaikan. Kalau kita lihat ya sektor AI di Januari 2024 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Januari 2023 signifikan juga ya, Januari 2021 sama juga signifikan. Tapi kita nggak melihat signifikansi seperti ya Januari 2024 yang masuknya ini juga Q1. Dan sekarang ya kita ini udah OTW lagi sekarang di Q1 2025. Jadi ada chance oke, secara data historis AI akan kembali melakukan run up seperti ya, di 2024 ini. Oke. Dan kedua ya AI agent ini sangat mendominasi ya. Saran saya memang sekarang udah terlalu banyak agents. Jadi teman-teman bisa berfokus ke AI agent infrastructure. Banyak sekali protokol yang dibangun untuk membangun AI agent. Jadi kalau AI agent ini adalah produknya, ini udah terlalu banyak, teman-teman bisa fokus mencari small, low caps, medium caps, AI agents infrastructure yang ya market capnya masih di bawah 10 juta, yang ya dia berpotensi naik 10 kali lipat ya. Tapi teman-teman harus berhati-hati karena AI agent dan AI agent infra ini udah banyak juga ya. Jadi risikonya ini untuk dia tidak perform itu juga sangat tinggi. Jadi teman-teman harus memiliki mindfulness ketika mau berinvestasi di aset apapun. Lihat utility-nya ya, lihat community-nya dan let it run. Oke. Nah, kita pun juga akan membahas secara detail ya Artificial Intelligence ini di webinar kita ya. Jadi kita akan mengadakan webinar di 17 Januari 2025 ini. Jadi teman-teman kalau ingin melipat gandakan portofolio di AI Super Cycle ini, yuk gabung ya webinar kita, linknya ada di bawah.
ketiga, ya ini jangan lewatkan meme coins mania. Oke, banyak orang yang masih skeptism dengan meme coins, nggak mau menyentuh meme coins. It's fine ya. Tapi buat teman-teman yang mau yang menyentuh meme coin, pastikan hanya 10% dari total portofolio yang kalian miliki. Itu pun dari 10% kalian hanya ambil 3% ya untuk trade meme coins apapun. 3% dari 10% total capital itu menurut saya udah sangat cukup ya, karena meme coins ini sangat tinggi fluktuasinya. Teman-teman bisa memperoleh ya kenaikan ya puluhan bahkan ratusan kali lipat di meme coins ya. Artinya apa? Kalau teman-teman punya total portofolio 100 juta maksimal untuk trading meme coin ya, saran saya itu hanya 10 juta. Dari 10 juta per posisi meme coin yang dibeli itu maksimal 3%. Jadi teman-teman bisa tebar jala ya, hanya maksimal 300.000 per satu posisi meme coin. Karena kalau kita lihat ya data dari Messari ini menunjukkan bahwa DEX volume karena meme coins mania ini terus mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dari waktu ke waktu kita bisa melihat ya chain yang mendominasi itu adalah Solana ya, DEX trading spot volume terus mengalami kenaikan. Dan saya nggak bisa melihat ini stepping down dalam waktu dekat ya, karena orang sudah terlalu ya deep dive into meme coin, sehingga kita bisa melihat ya ini sangat peaking ya volumenya per November tahun 2024. Dan kita pun juga post ya beberapa play meme coins sebagai bentuk analisa internal yang kita lakukan di dalam private community. Dan ya bukan ajakan jual beli atau investasi, karena saya berhasil juga ya merubah 16 juta menjadi 4 miliar ya, informasinya kita sampaikan ya di dalam private community. Teman-teman kalau mau join free Discord-nya ya linknya juga ada di bawah, oke, dan di website academycrypto.com ya. Kita juga share beberapa play AI agent seperti kemarin Miku, oke, saya pribadi ini merubah ya 50 juta menjadi ya hampir 1,8 M di coin AI Agents Miku yang saya acquire sampai 12 juta koin ya. Dan bukan hanya Miku yang kita sampaikan di dalam, tapi juga ada berbagai AI Agent infrastructure yang sifatnya masih low caps as the part of our internal analysis ya. Jadi bisa belajar dari aksi yang kita lakukan di market untuk melipat gandakan ya portofolio yang kita miliki. Keempat adalah get ready for the Trump pump di Q1 ini. Oke, mungkin sekarang kita masih memperoleh price action yang choppy ya, karena masih awal tahun, fase window dressing, dan ya SPX belum begitu rally, Bitcoin belum begitu rally, oke, masih konsolidasi. Tapi apa yang terjadi ya ketika Donald Trump udah dilantik? Karena Trump ini dilantik nanti ya 20 Januari 2025. Setelah Trump masuk di office ya, saya percaya akan banyak perubahan karena Donald Trump dan keluarganya ini sangat pro crypto. Di sini kita bisa melihat anak dari Donald Trump yaitu Eric Trump berfoto dengan Michael Saylor. Jadi saya sendiri memiliki tesis bahwa keluarga Donald Trump ya ini mereka sangat heavy into crypto dan mereka sangat percaya ya terhadap Bitcoin sebagai suatu aset masa depan. Jadi conviction yang mereka miliki terhadap aset ini itu sangat tinggi dan ya mereka akan terus ya mengupayakan apapun supaya kripto ini bisa terus berkembang. Dan salah satu komitmen Trump itu adalah memilih ketua SEC yang pro kripto dan memecat Gary Gensler yang sebelumnya ya kurang pro kripto. Jadi kalau kita melihat ya nih Paul Atkins ini juga dulu ya chairman dari SEC yang sekarang dilantik kembali dan beliau ini sangat pro dengan kripto. Jadi akan banyak sekali ya perubahan-perubahan yang akan dibawa dan sifatnya itu juga akan sangat positif ke market kripto. Karena in the end of the day ya kalau kita melihat sangat dibutuhkan ya regulatory framework dan juga political support untuk mencapai ya hyper cryptonization, hyper bitcoinization di US dan di seluruh dunia. Bahkan kita nanti ya melihat efeknya mungkin di negara-negara yang lain ya. Indonesia mungkin kita tidak akan pernah tahu. Dan itu ya 4 poin yang harus teman-teman perhatikan. Ya mungkin kita akan bagikan poin kelimanya tapi di private community ya. Jadi teman-teman bisa join di private community kita di Discord, link di bawah, dan di situ kita akan share ke teman-teman ya setiap waktu, setiap saat edukasi dan juga informasi harian secara gratis. Ada juga news ya yang sifatnya sangat free, sangat time sensitive. Teman-teman bisa join Discord kita, link di bawah. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.